kebajikan iman harus dilanjutkan dengan kebajikan. Kebajikan dilanjutkan dengan pengetahuan. Pengetahuan dilanjutkan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri dilanjutkan dengan ketekunan. Ketekunan dilanjutkan dengan kesalehan. Kesalehan dilanjutkan dengan kasih akan saudara. Kasih akan saudara dilanjutkan dengan kasih akan semua orang. Baru setelah itu tidak akan jatuh lagi. Ini. Jadi yang dasar awal itu adalah iman. Sama dengan Yesus membangun gerejanya di atas batu karang. Itulah iman kepada Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, dan Dia adalah juru selamat. Nah, inilah tadinya di dalam 1517 itu adalah kebangkitan rohani melalui Martin Luther. Haleluya. Tidak lupa juga menyampaikan salam bagi saudara-saudara yang tersambung melalui media sosial yang ada, baik Facebook, baik lewat Zoom, dan apa saja yang bisa menyambung kita. Mungkin ada juga Instagram, mungkin ada yang lain dipakai. Apapun yang menyambungkan kita, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kerinduan kita semua boleh mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Saya akan mengajak kita langsung membaca firman Tuhan, mendasari pelajaran pada saat ini dari suratan 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Biar kita akan memperhatikan firman Tuhan ini, ya, bukan 1 Petrus tapi 2 Petrus ini, ya. 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, panggilan dan pilihan Allah. Ada baiknya kita akan membaca ini bergantian mulai ayat 3 sampai dengan yang ke-15. Saya bacakan ayat 3 yang ganjil, saudara nanti membaca secara bersama-sama ayat 4, ayat yang genap. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, saudara. Dengan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kemuliaan kami dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru
Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, saudara. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan kalimat, kamu akan juga menjadi dia dan kasih dalam kemalamu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan, saudara. Karena itu saudara-saudaraku, bersalah sungguh-sungguh, supaya apabila ada kiranya makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa maksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah betul dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa orang akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah dikatakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, bersama kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudara-saudaraku, kita perhatikan di sini bagaimana supaya kita tidak jatuh lagi. Tidak jatuh lagi. Karena kita sudah dengar gereja mula-mula sesudah tahun 100 semuanya para rasul sudah tidak ada. Maka sejak itu terjadi kemunduran yang terus menerus, sangat parah sekali kemundurannya. Jadi bagaikan kerohanian itu menurun sekali, dan turunnya itu tidak tanggung-tanggung. Hanya kita bersyukur Tuhan sangat mengasihi manusia. Kalau Lucifer itu jatuh, tidak ditebus, dan dia akan terus binasa. Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia, walaupun dia sudah jatuh turun, tapi ada waktunya kuasa Tuhan menolong umatnya naik kembali. Kita sudah dengar caranya turun itu. Jadi tadi kita baca di sini harus kerohanian itu sampai tidak jatuh lagi. Itu sebabnya kita baca ayat 8 harus sangat giat.
baru berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ini tersandung dan jatuh. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi perjalanan kita tidak jatuh lagi. Kita sudah mendengar bahwa sesudah rasul-rasul itu semuanya meninggal, maka kerohanian itu menurun, penyembahan yang tertinggi yang dilakukan jadi ibadah di surga itu terhilang dari gereja Tuhan. Selanjutnya ya berbahasa roh itu terhilang tahun 2000, tahun 200, tahun 330 orang tidak ada lagi pertobatan, karena saat 312 ada kaisar yang menerima Tuhan jadi Kristen. Tadinya tidak ada kaisar yang menerima Tuhan. Mulai daripada semuanya kaisar pada masa hidupnya Yesus, dia tidak senang orang Kristen. Sesudah kenaikan Yesus pun, para rasul-rasul itu ya sering malah masuk di penjara. Orang-orang Kristen itu sampai disiksa, dan penyiksaan itu tidak langsung dipotong, dipancung, tidak ditembak, tidak, tapi diadu dengan binatang buas. Jadi ada yang digigiti, dimakan, ya begitulah caranya menyiksa. Kita sudah dengar juga dalam kitab Ibrani ada yang sampai digergaji, dimasukkan dalam kayu baru digergaji, dan begitu banyaknya kesaksian. Orang juga tidak lagi ada suka dengan keselamatan, dan tahun 600 firman Tuhan juga tidak perlu lagi dibaca, walaupun ada agama saat itu, dan agama itu bisa ada di mana-mana, sehingga di mana-mana pun ada tempat beribadah, hanya sudah ibadah buatan manusia, tidak lagi berdasar ajaran rasul, penyembahan yang benar, tidak lagi ada urapan Roh Kudus, tidak ada lagi pertobatan yang benar, baptisan air mengubur hidup yang lama, dan percaya menjadikan ya sebagai dasar dari kekristenan, percaya Yesus yang mengampuni dan menghapus dosa sudah tidak ada lagi. Jadi tahun 600 itu begitulah kerohanian sudah tidak ada lagi
dalam terangnya kebenaran firman Tuhan. Dan itu berlaku lama, 900 tahun. Jadi Tuhan ingin tidak lagi terjadi kemunduran seperti ini. Ini yang kita baca tadi di dalam 2 Petrus 1 itu. Jangan lagi ada kemunduran seperti ini. Jadi saat itu juga ada ya pekerjaan-pekerjaan yang bukan dari firman Tuhan yang sungguh-sungguh yang ada mulai dari bangsa Israel yang begitu dekat dengan Allah itu sudah tidak ada lagi, dan umat-umat Kristen yang melihat mujizat dan ajaran Yesus sudah tidak ada lagi, tapi yang ada adalah kata pemimpin. Kalau pemimpinnya mengerti firman, hidup dalam firman, diajar oleh Tuhan, berpengalaman mengasihi Tuhan, yaitu baik. Tapi kalau ini sama sekali tidak ada yang mengajar, tidak ada yang memberitakan Injil yang benar. Kalau dibaca pun ya terserah mereka. Dan tahun 600 itu muncul juga ada nabi-nabi lain, bukan Kristen. Nabi yang lahir pada tahun 570. Nah, itu membuat agama yang bukan Kristen. Ya, dan sesudah dia lahir, maka dia dianggap sudah menjadi nabi sesudah 40 tahun. Dan Kristen sudah tidak ada lagi memancarkan terangnya. Jadi agama lain mudah sekali berkembang. Ya, dan saat itu juga kekristenan bisa diolok dan sudah sangat rusak. Jadi hal yang sama sering sekali terjadi. Manusia yang pertama, siapa manusia yang pertama? Kita sudah tahu semua, adalah Adam. Ya, dia juga jatuh dari pemeliharaan Allah, dari kemuliaan Allah, jatuh ke dalam dosa, hilang kemuliaan Allah, dan dia harus diusir dari hidup yang aman damai di Taman Eden. Dia mendapat hukuman. Manusia susah cari makan, ya, tapi kita tidak akan menyesali karena Tuhan sangat mengasihi kita. Asal kita mau saat sekarang, kita bisa merebut semua berkat-berkat dari Tuhan. Itu sebabnya tadi kita sudah lihat Tuhan memberikan kepada kita segala berkat yang rohani, berkat surgawi, itu diberikan kepada kita. Dan itu nanti kita akan lihat. Kita akan masih perhatikan dulu perjalanan itu. Itu memang kemenangan itu nyata setelah terjadi kemerosotan. Ya, sama dengan Adam, dia jatuh, dan kejatuhannya itu manusia itu sepertinya terbiarkan 4.000 tahun. Dari umur Adam dihitung sampai nanti kelahiran Yesus. Jadi dihitung umur Adam, dihitung semua. Kalau dalam masa ya
antar perjanjian lama perjanjian baru dihitung dari sejarah, ya, dan dihitung semuanya ada sekitar 4.000 tahun. Itu semua ada di dalam kemerosotan. Dalam Roma pasal 5 kita juga boleh perhatikan dulu, sebab jika oleh dosa satu orang, siapa itu kira-kira? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa? Yaitu Yesus Kristus. Jadi Adam jatuh sangat jauh, tapi Yesus Kristus mengangkat dari dosa. Haleluya. Dan kalau ini sudah terjadi, maka saat itu Tuhan ingin kita tidak boleh jatuh lagi. Tidak ada dua kali. Karena penebusan itu hanya sekali. Pengangkatan itu sekali. Jadi saya akan masih baca lagi penjelasan tadi ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Banyak yang jadi contoh kita lihat. Ya, perjalanan bangsa Israel juga sama. Mereka itu menjadi kehidupan yang sangat sulit di Mesir. Dan kalau mereka berjalan, sebenarnya perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan seperti begini. Ini ke sini jaraknya dekat, tapi mereka bukan berjalan begini. Kok perjalanannya begini? Turun, baru naik lagi. Nah, begitu perjalanannya. Jadi sama dengan arti dari Roma pasal 5 ini. Jatuh, naik. Adam itu, Adam pertama dalam kejatuhan, tapi Adam atau yang disebut Adam kedua, manusia yang tidak berasal dari Adam. Itulah Yesus. Kita sudah baca Yesus Kristus. Yesus itu adalah penyelamat. Kristus itu diurapi menjadi penyelamat. Ya. Jadi untuk kita saat ini dan saat sekarang ini adalah saat bergumul, harus dalam keadaan yang bersungguh-sungguh. Ini keadaan kekristenan. Ya. Tuhan sudah memberi kesempatan saat ini bagi kita perjanjian. 1 Petrus dulu kita baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini sama dengan tadi kita sudah dengar, di dalam Yesus kita sangat terberkati, sehingga terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Jadi dalam kebangkitan Yesus itu melahirkan manusia rohani. Memulai. Lahir itu artinya memulai. Makanya orang kalau lahir itu gak bisa langsung lari-lari. Orang lahir itu gak ada yang langsung giginya sudah banyak. Gak ada. Nanti kalau udah setahun lebih, neneknya bilang, cucuku sudah tumbuh gigi. Giginya sudah satu. Itu kan umpungnya. Cucuku udah tumbuh gigi. Jadi itu bukan langsung lahir, langsung ada gigi. Kan? Apalagi kalau baru lahir sudah pakai baju, waduh, kagetlah semua orang. Tak ada yang begitu. Jadi karunia Tuhan itu diberikan bagi kita dengan caranya Tuhan membimbing untuk, ini ayat 4, menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita sekarang ini adalah generasi yang penuh dengan berkat Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi kita tidak ada dipelihara begitu saja, tapi dengan kekuatan Allah. Berarti Allah itu memperjuangkan kita. Kalau kita angkat ini nggak usah terlalu pakai kekuatan, tapi kalau kita angkat barbel seperti orang yang angkat barbel itu bisa 180, habis bisa 180, tambah lagi 10, jadi 190, tambah lagi 10 lagi, jadi 200. Kalau masih mampu, tambah lagi 10 lagi. Wah, itu sudah sepenuh kekuatan dah. Jadi kita ini tidak seperti begini cara Tuhan. Wah, tapi dengan kekuatan itu seperti, jadi kesungguhan di situ, tenaga juga di situ. Jadi sungguh-sungguh sangat besar kasih Tuhan kepada kita. Ini harus dipakai di kesempatan ini. Jangan kita pikir kita ini asal begitu saja. Kiranya Tuhan buka mata rohani kita untuk kasih yang sangat besar. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Nah, ini percaya atau iman. Ini adalah dasar pertama. Waktu Yesus berkata, menurut orang siapakah aku, kata Yesus. Ada yang berkata ini. Menurut kamu siapa? Dijawab oleh Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah. Ya sama seperti tadi yang kita sudah baca itu. Itu dasar. Jadi percaya Yesus juru selamat, Yesus yang menanggung dosa manusia dengan darahnya yang mahal. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai
pencobaan. Jadi kita harus bersukacita karena kita mengerti kasih Allah, penebusan yang sempurna. Ini harus sukacita kita. Kalau kita dapat rumah besar, senang dong. Masa nggak senang? Dapat mobil, senang dong. Saya juga senang. Dapat duit banyak, senang dong. Harus. Tapi harus kita lebih senang karena yakin Tuhan mengasihi kita, memberikan Yesus Kristus korban penebusan dosa kita. Harus ini menjadi sukacita kita. Itu sebabnya ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Jadi walaupun ada penderitaan, tapi kalau kita sudah di dalam penebusan Yesus Kristus, tetap harus bersukacita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi harus sampai diuji iman kita ini. Kalau imannya bersukacita hanya banyak duit, ya itu namanya orang sekarang bilang, anak muda bilang matre. Ya, bersukacita hanya karena duit. Kalau perempuan mau karena banyak duit, ya cewek matre katanya, ya kan? Iya. Jadi kalau sudah menikah harus seperti firman Tuhan, aku akan mengasihi engkau walau susah, senang, kaya, miskin, kecuali hanya oleh karena kematian. Demikianlah janji saya kiranya Tuhan tolong saya. Harus begitu. Gak ada alasan macam-macam. Waduh, aku dulu dipaksa, aku dulu salah pilih, aku dulu, waduh, gak boleh. Ya, kalau sudah, ya harus tetap setia. Jadi maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Haleluya, saudaraku. Yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi emas itu kalau dibakar, disitulah terjadi kemurnian. Nggak hitam, nggak rusak. Ya, makin dibakar, makin murni. Jadi iman kita biarpun apa yang terjadi harus semakin murni. Sama seperti yang ya, di perkampungan India itu, tidak boleh kamu lagi beribadah kepada Tuhan kamu itu. Itu mereka mengerti keselamatan dalam Yesus. Jadi si bapak itu mulai dipukul, tapi dia masih kuat. Ya, dimatikan anaknya. Wah, kamu masih mau ikut Yesus? Dia nyanyi. Disitulah ceritanya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dibunuh lagi istrinya. Masih mau ikut Yesus? Tetap ku ikut walau sendiri. Menyanyi dia. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Apa? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kamu mau dibunuh? Iya, itulah dia bilang. Yesus itu begitu baik. Saya tidak mungkin mau dibunuh pun tidak mungkin mengkhianati dia. Inilah saudara-saudaraku. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan.
Haleluya. Nah, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ini kita sudah pernah dengar khotbah minggu ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi kalau ada kemurnian, ada penderitaan, nanti hasilnya adalah sesuatu kemuliaan yang luar biasa. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat tidak akan dirubah, tapi hanya mendengar tentang kemuliaan dan berita keselamatan itu dan kemuliaan. Mereka juga ingin mengetahui, walaupun tidak ada pengaruh bagi mereka. Karena malaikat itu kalau berdosa tidak akan diampuni, tidak akan dirubah, tidak. Tapi kita sudah dengar itu di dalam Judas, mereka disimpan untuk penghukuman yang akan datang. Itu sebabnya cara kita hidup di akhir zaman ini, cara pelayanan di akhir zaman harus sungguh-sungguh dan harus teguh. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi giat dan berhasil. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi jangan mundur dan jangan terhilang lagi. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ini sekarang adalah perjalanan gereja akhir zaman. Harus bersungguh-sungguh. Tidak boleh bermain-main. Ini saudaraku. Beda. Pertama, beda akhir zaman. Untuk melanjutkan perjalanan gereja harus lebih bersungguh-sungguh. Ya, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tersandung itu lanjutannya adalah jatuh. Jadi kita tidak akan jatuh lagi. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini harus ada pada kita, saudara-saudaraku. Nah, sekarang kita lihatlah perjalanan kebangkitan.
atau memulai kembali dengan apa yang saya sudah istilahkan back to the Bible itu. Karena kalau memulai pertama kali adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Menurut orang siapakah anak manusia? Tapi menurut kamu siapakah aku? Baru Petrus menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, di atas batu ini aku dirikan gerejaku. Jadi bukan Petrus jadi batu, tapi dia punya iman yang berpondasi. Dia punya percaya. Dan itulah menjadi dasar yang pertama adalah percaya. Haleluya. Nanti kita buktikan. Mari kita baca 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Nah ini. Sungguh-sungguh berusaha. Sama-sama kita dulu dari awal. Ayat 5. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Jadi apa yang ditambah? Kebajikan kepada iman. Kebajikan iman harus dilanjutkan dengan kebajikan. Kebajikan dilanjutkan dengan pengetahuan. Pengetahuan dilanjutkan dengan penguasaan diri. Penguasaan diri dilanjutkan dengan ketekunan. Ketekunan dilanjutkan dengan kesalehan. Kesalehan dilanjutkan dengan kasih akan saudara. Kasih akan saudara dilanjutkan dengan kasih akan semua orang. Baru setelah itu tidak akan jatuh lagi. Ini. Jadi yang dasar awal itu adalah iman. Sama dengan Yesus membangun gerejanya di atas batu karang. Itulah iman kepada Yesus, Tuhan yang menjadi manusia, dan dia adalah juru selamat. Nah, inilah tadinya di dalam 1517 itu adalah kebangkitan rohani melalui Martin Luther. Haleluya. Maka Martin Luther berkata, sola fide. Ya, harus dengan iman. Tidak boleh tanpa iman. Kalau sola gracia hanya oleh kemurahan Tuhan. Kalau sola scriptura hanya oleh karena firman Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama harus dengan iman. Itu sebabnya di sini justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iya. Kebajikan itu adalah kebaikan yang ikhlas. Bukan bikin-bikin. Ya. Karena ada kebaikan yang bikin-bikin. Ya udahlah, asal senanglah hatinya. Biarilah, Bu. Ada saudaraku. Jadi kita harus kebaikan yang murni. Ikhlas. Haleluya. Harus dari cinta dari hati sendiri. Ya. Jangan cinta-cinta kebaikan-kebaikan yang tidak ikhlas. Jadi kebajikan itu adalah
kebaikan yang dengan ikhlas, kebaikan yang dengan tulus, ikhlas, ya, ikhlas. Jadi kalau mengasihi, ikhlas, jangan terpaksa, jangan si suli-suli, apa tuh? Ada yang tahu si suli-suli? Itu bahasa apa? Lihat tahu, asal lihat tuh. Kalau malah polo. Kalau warisan tidak mau bayar, nanti dia nggak dapat. Nggak boleh. Jadi jangan kebaikan arisan. Apalagi ada cinta matre. Kalau sudah ada duit lah yang ngatur semua dunia katanya. Nah, jadi di atas kebaikannya duit. Padahal di atas semuanya harus duit, harus kebaikan. Haleluya. Di atas harta kebaikan yang tulus ikhlas. Itu namanya kebajikan. Iya. Jadi iman itu dasar. Dan kalau berkembang, ini untuk pribadi ini ya. Kalau untuk umum, nanti perkembangan itu ya banyak nanti gereja pada saat itu. Ada gereja ya Lutheran, ada gereja Baptis, semuanya itu nanti tumbuh di situ. Walaupun itu belum merupakan inti yang sesungguhnya. Jadi banyak sekali nanti yang bertumbuh pada saat itu. Jadi ada Mennonit, ada Calvinis, itu semua itu ada. Ya, jadi itulah sekitar dari perkembangan abad yang ke-15. Itu mulai berkembang. Ya, kita sudah mendengar juga selalu diulang-ulang biar kita semakin bisa melihat perkembangannya. Jadi kalau tadi perkembangan secara pribadi kita nanti akan kita lanjutkan lagi itu. Tapi kalau perkembangan secara di umum itu 1517 itu dengan gereja-gereja tadi, ya 1524 udah semakin lagi orang mencari kebenaran. 1646 udah ada baptisan air, dan 1738 sudah mulai lagi ya tentang kekudusan. John Wesley ya dia memprakarsai tentang kekudusan, dan nanti gereja-gereja mulai macam. Nah, kita dari situlah juga nanti terjadinya. Makanya ada Calvinis, ada Metodis, ya ada Lutheran, ada Mennonit, tapi ada juga nanti gereja-gereja palsu, ada Mormon, ada yang lain-lain juga semuanya. Makanya kita ini harus sampai di dalam pengoreksian. Itu namanya tergembala. Ya, karena di akhir zaman untuk menjatuhkan kembali ya ketulusan hati orang, dimasukkanlah nabi palsu, malaikat palsu, ajaran palsu. Ya, kalau gigi palsu mau dipakai sih nggak apa-apa, nggak berdosa. Tapi kalau udah mulai ajaran palsu, iman palsu, Kristus palsu, malaikat palsu, semua itu ada.
Jadi sekali kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, harus setia dan tergembala. Ya, 1840 kegerakan kesembuhan. Biasanya yang bikin ini adalah level-level karismatik. Ya, ini baru 1906 udah saya ulang-ulang, itu bahasa roh mulai banyak. Dan pertamanya di Kansas City di Amerika, ya. Baru selanjutnya pengajaran, dan sekarang ini harus kita ya tekuni pengajaran yang mengarahkan tidak akan jatuh lagi. Tadi kita sudah membaca ayat 11, 2 Petrus 1 itu ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya. Jadi nggak boleh berkata, aku udah tahu, sudah mengerti. Yang mengerti pun harus siap diingatkan. Iya, artinya belajar juga. Jangan pikir kecil loh aku belajar lagi, udah pinter. Ayat 12, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Sudah pun mengerti, sudah pun teguh di dalamnya. Karena kalau jatuh tidak ada lagi. Itu sebabnya bangsa Israel sekali dari Mesir turun, naik lagi, nggak ada lagi turun, naik lagi. Sesudah dari sungai laut kosong, nggak ada lagi turun, jalan terus. Haleluya. Ini saudara itu. Kalau di dalam Yesus nggak ada lagi nanti penyelamatan yang kedua, nggak ada lagi Yesus Kristus mati 2 kali, nggak ada. Jadi Adam pertama jatuh, Adam kedua Yesus membawa kita naik. Jangan jatuh lagi, harus teliti, harus bersungguh-sungguh. Itulah keadaan gereja akhir zaman. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Jadi sifat kita ini rupanya nggak boleh begitu. Udah aku tahu. Ya, yang sudah tahu pun masih diingatkan. Haleluya. Jadi tabiat kita ini, biarpun udah tahu, nggak boleh berkata, aku udah tahu. Nggak boleh, saudaraku. Karena di situ sudah ada bibit dari Lucifer. Apa itu? Iya. Nggak boleh, saudaraku. Kita harus dalam diri semakin merendah. Nanti kalau sudah di dalam suasana surga pun, mahkota itu pun dibuka. Dan sudah dibuka, bukan ditaruh, tapi dilemparkan, menunjukkan tidak berharga. Itu sebabnya Lukas 17 ayat yang ke-10, kalaupun kita sudah melakukan semuanya itu, kita harus masih berkata, kami ini adalah hamba yang haleluya. Apa itu? Rendah hati. Kita baca dulu itu, ada yang bantu. Lukas 17 ayat 10. Ya. Demikian jugalah kamu,
apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ya, semua kita jemaat yang ingin siap bagi hari kedatangan Tuhan, karakter harus dibentuk. Ini saudara-saudaraku. Makanya banyak dia pikir ini asal bermain-main, ini kita ini kumpul-kumpul. Ya. Kalau aja kumpul-kumpul buat apa? Saya satu hari ini ada acara di bawah situ, aku ya gak enak kalau nggak ikut, habis di tempat kita juga ikut di situ. Orang pada rokok-rokok, ya pernapasanku jadi ikut apa? Aturan aku mau main saxophone, tapi nggak mampu lagi. Ya kalau enaknya ya mau tidur saya, tapi ya nggak ada apa-apanya itu. Ya saudara-saudaraku, kita belajar lebih mengasihi Tuhan. Kita belum ada apa-apanya. Seandainya pun kita sudah melakukan semuanya, kita harus berkata, tadi katanya apa? Kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya mengerjakan apa yang dapat kami kerjakan. Iya, saudara-saudaraku. Jadi kita ini harus bertumbuh. Dari iman itu harus bertumbuh. Nah, 2 Petrus 1 tadi, ya, kepada iman adalah kebaikan yang ikhlas. Ya, haleluya saudaraku. Jadi semua yang kebaikan yang tidak ikhlas janganlah. Jadi semua tindakan-tindakan yang tidak tulus, untuk meningkat dalam rohani, yang tidak tulus untuk maju dalam kekudusan, sudah ada mulai keinginan yang bukan ketulusan kepada Tuhan. Jangan ada kebaikan yang seperti itu. Haleluya. Ya, orang bisa bermain-main juga. Wah, kamu sih baik sekali. Tahu-tahu sudah kesempatan untuk pegang orang. Apalagi dia senang karena mungkin dia lihat cantik. Nah, itu kan bukan tulus lagi. Toh itu bukan istrinya, dia sudah punya istri, ya kan? Ya nggak boleh yang gitu-gitu. Jadi semua tulus. Tapi kalau kita cuma ngomong kan tulus. Tapi kalau sambil main tangan begini, apa di dalamnya? Bisa-bisa sudah nggak tulus. Betul enggak? Nah, kalau betul ya jangan dilakukan. Jadi semua harus kebaikan yang tulus. Ya Tuhan tolong kita. Kalau firman Tuhan pengajaran itu yang begitu, menusuk sangat dalam, sendi dan sumsum, ingatan dan niatan hati. Nggak boleh dilihat-lihat orang, nggak perlu. Tapi itulah firman Tuhan. Karena semua kita adalah terang di mata Tuhan. Ibrani pasal 4, 12, 13. Yuk baca dulu lah. Iya. Jadi harus kebaikan yang tulus. Coba. Ibrani 4 ayat 12, 13. Ibrani 4 ayat 12, 13, ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, jadi harus sampai tahu tuluskah apa tidak. Haleluya. Amin. Ini saudara-saudaraku. Nah, baru justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, itu dasar yang awal,
kebajikan. Kebajikan itu adalah kebaikan yang ikhlas dan tulus, dan kepada kebajikan pengetahuan. Siapa yang berpengetahuan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi, dan di dalam hal ini juga kita akan menerima firman kebenaran. Tetapi mereka yang tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, firman kebenaran itu tidak bisa diterima. Dia tidak senang. Dia merasakan itu jadi kebencian bagi dia. Karena yang jahat cocok dengan yang jahat, yang duniawi cocok dengan duniawi. Gak mungkin yang duniawi cocok dengan yang rohani. Tapi kalau dia bertobat dulu, baru yang rohani sama yang rohani cocok. Yang rohani sama yang rohana beda. Cuma selisih juga sudah beda. Rohani, rohana. Iya. Jadi saudara-saudaraku, itulah pengetahuan tentang Tuhan. Jadi kita bukan disebut bagaikan 5 anak darah yang bodoh, tapi pinter. Itu diawali dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Artinya? Iya, itu Amsal 8 ayat 8 apa 13? 13. Oke. Iya. 13 ya. Oke, baca dulu. Amsal 8 ayat 13. Ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi bukan hanya menjauhi ya, membenci. Sebab kalau benci itu bukan cuma menjauhi, udah benar-benar ya gitulah ya. Orang kalau udah bilang benci deh aku lihat itu mukanya itu, kalau udah lewat begini pasti udah kelihatan di sana. Benci deh katanya. Jadi tadi itu harus sampai apa katanya? Membenci kejahatan. Jadi jangan jalan bersama pun nggak boleh. Ya ini saudaraku. Itulah perjalanan kita. Sudah sampai di mana perjalanan kita? Terus harus bertambah. Ya. Imanmu kepada kebajikan. Kebajikan. Oh tadi ini sudah kebaikan yang ikhlas itu ya. Jadi dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Haleluya. Ya udah tahu dah ke penguasaan diri. Kalau lebih nyata, ayo kita berpuasa kapan yo? Haleluya. Kalau belum mau penguasaan diri, jangan mau berpuasa deh. Tapi kalau mau meningkat di sini, nanti kapan kita berpuasa? Cari hari yang benar-benar tidak mengganggu, tidak kerja. Jadi kalau kerja kita berpuasa kurang elok, elok juga bagi yang kuat. Tapi bagi yang belum kuat, nanti pas dilihat orang beli es, cuma es aja. Oh, kok enak banget dia ngisap-ngisap es, bisa batal itu. Dalam hati pengen. Itu sudah tidak ikhlas lagi. Ikhlas itu kan nggak boleh ada di dalam hati pun, dalam pikiran pun nggak boleh. Haleluya. Iya, kalau masih ada dalam pikiran, di mulut sudah tidak, di tangan tidak, tapi dalam pikiran ada. Nggak ikhlas lagi, bukan kebajikan. Kebajikan adalah kebaikan yang ikhlas. Iya, jadi harus semuanya. Ini saudara-saudaraku ya. Penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan.
Ya, ketekunan ini harus meningkat ini. Ya, meningkat dalam ketekunan ibadah penyembahan. Haleluya. Ibadah umum. Ibadah pendalaman firman. Disitulah gereja mula-mula memakai ketekunan. Jadi harus bisa begitu, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Tanpa pertolongan Tuhan memang tidak ada yang bisa. Tapi kalau kita rindu dan kita berserah dan kita berdoa, pasti Tuhan tolong. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Siapa namanya saleh yang di dalam Alkitab? Ayub. Ya, jadi ya itulah gambaran dari saleh. Mati pun anaknya, tetap dia teguh kepada Tuhan, tidak berdosa. Habis pun hartanya, tetap dia teguh, tidak berbuat dosa. Dia tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Sekalipun istrinya, ayo mati kau. Ngapain lagi kamu? Udah cuma kamu pegang-pegang iblis. Ngar-ngar. Apa itu namanya? Korek-korek dia punya borok ya. Begitu. So, istrinya bilang, ayo, kasihan kau, matilah kau. Jadi istri apapun yang terjadi, dia akan bilang, coba-coba, mati mau. Unang, ade. Haleluya. Iya, janganlah begitu. Dan kepada dia ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Sampai ke sini saudaraku, tidak boleh ada kebencian sedikit pun. Dan untuk menjaga kasih kepada saudara, kalau diambil baju kita, kasih aja di situ. Harus ke situ. Jangan pikir itu awal, itu sudah tingkat tinggi itu. Iya. Dan itu sudah sebagai akhir. Jadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu. Seperti dirimu sendiri. Tapi yang sama dengan itu lagi ada orang yang membenci kita. Orang yang menyakiti kita. Sering sekali orang bilang begini, aku gak tahan lagi dia selalu menyakiti aku. Dia pun menyakiti kita. Tetapi kita mohon kekuatan dari Tuhan. Supaya kita jadi berkat. Seperti Tuhan Yesus. Biarpun diludahi, biarpun dipukul, biarpun dihina, diolok, diapain aja. Bapa, ampunilah mereka. Haleluya, saudaraku. Itu tingkat terakhir. Nggak ada lagi. Di sini katanya, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, jadi jangan sedikit-sedikit, melimpah, haleluya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya, itu ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau buta itu ya nggak tahu lagi berapa persen kita ini nggak manusia lagi. Ya, nggak bisa cepat, nggak bisa lihat warna. Aduh, kalau udah begitu. Disebut lagi orang buta yang picik. Orang picik itu nggak punya akal yang benar. Jadi nggak ada pandangan yang benar,
nggak ada kebentaran yang benar, ya begitulah. Udah bodoh, picik lagi. Kalau dia tidak bodoh, masih ingatannya bagus. Oh, di sini pintu. Oh, dia bisa begini. Oh, di sini kamar mandi. Otaknya dari matanya. Oh, di sini ini. Bisa. Tapi itu pun saya pikir nggak ada lagi 50%. Karena sudah buta. Jadi itu sama saja dengan mudah juga tersandung. Tapi kalau kita tidak boleh tersandung lagi, tidak boleh jatuh lagi. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.